Jadi itu wah gitu, mungkin kaget karena nengok ada tulang belulang di situ kan, Wak. Yang lain juga jadi ikutan panik. Kenapa kalian? Di situ aku sebenarnya udah nggak tahan kalian, ada pengen cerita aku. Tapi kan Rido, jangan kau cerita, diam aja kau. Rido kan memang nggak ngebolehin cerita apapun yang dilihat waktu itu ya kan. Akhirnya udah itu cuma bilang ya udah besok aja lah guys, aku cerita. Kenapa kita lihat ya kayak gitu. Meskipun Dito nggak cerita, tapi kawan-kawan aku udah langsung nangkap Nadia. Pasti aku sama si Randy ini ngalamin sesuatu yang nggak biasa tuh di situ. Akhirnya udah mereka jadi ikutan takut lah semua ya kan. Tapi di situ Rido langsung menenangkan mereka. Udah, kalian nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak ada apa-apa. Dito, Randy, kau basuh muka kau pakai air sungai itu. Dan habis ini kita cari tempat untuk bikin tenda ya. Udah mau maghrib soalnya kata Rido. Udah mereka nurut lah ini. Nah sebelum mau bangun tenda ini Wak, Rido bilang lagi, Wak, tunggu bentar. Sebelum kita bangun tenda, aku mau bikin lingkaran dulu ya, kata gitu. Nah, Dito sama yang lain nggak paham apa nih lingkaran apa nih kata si mereka ya kan. Tapi yang jelas abis bilang kayak gitu, Rido macam ngamatin pepohonan dulu dari atas. Dia tengok sekeliling, dia cek semuanya. Sudah jalan tuh keliling ya kan. Lumayan lama lah, 15 menitan lah itu untuk mencari lokasi yang pas untuk dibangun tenda. Nah anehnya meski udah mutar-mutar keliling ke sana kemari Wak, pada akhirnya Rido milih area camp di dekat tebing batu bekamar. Betul-betul lekat. Nah dia paling cuma 20 meter lah dari batu bekamar itu, malah milih ke situ. Si Nadia bilang kan, bang, apa nggak cari di tempat lain aja bang? Dekat kali ini jaraknya sama batu kamar. Seram lo bang, kalau malam bang, tempat lain aja lah yuk. Udah tenang. Inilah tempat yang paling aman buat kita ngecamp kata si Rido. Nah denger itu ya udah mau nggak mau mereka semua pada nurut ya kan. Karena kalau dilihat dari awal berangkat kan memang cuma Rido lah yang kelihatan sangat menguasai medan gitu. Dia juga warga lokal di sini. Nah dia itu ya kami nurut sama dia. Akhirnya sekitar jam 4:30 sore mereka diriin lawak 4 tenda mereka diriin. Tenda 1 diisi Wawa, Dito, Dika, Fauzan. Tenda 2 diisi Taufik, Fahri, dan Putra. Tenda ketiga perempuan semua, Dewi, Nadia, sama si Vira. Terus tenda keempat, Randy sama Rido. Ya. Nah selesai bangun tenda itu mereka masak-masak. Dan malamnya mereka pun bikin acara api unggunan gitulah di depan tenda. Mereka makan sambil ngobrol-ngobrol. Kami nostalgia, kami nyeritain itu masa-masa sekolah kami dulu ya kan. Nah karena keasikan ngobrol mungkin, karena keasikan bercandaan, ketawa-ketawa kami lepas. Nadia ditegur sama si Rido, jangan kencang-kencang kali ketawanya Wak gitu kan. Tapi namanya juga lagi nostalgia kan katanya. Pasti banyak juga tuh cerita cerita lucu yang kami kenang lagi. Jadi ketawa lagi kami, kelepasan lagi ketawanya. Nah waktu lagi asik cerita ini, dari POV-nya Vira Wak, yang tadi ketindih berdiri itu, dari POV Vira nggak sengaja nengok ke arah batu bekamar. Batu bekamar kan dekat mana? Tengok ke sana. Di situ Vira langsung nge-freeze Wak. Kenapa? Dia ada nengok banyak kali macam anak-anak kecil Wak, macam anak-anak kecil di dalam salah satu kamar di situ. Banyak katanya. Waktu dia mati lagi wajahnya macam kera. Soalnya mata mereka nyala gitu Wak, macam mata kucing yang kena senter malam-malam tuh kayak gitu. Dan mereka cuman dia melotot-lotot ke arah si Vira sama rombongannya. Apa nggak syok si Vira? Tapi dari POV kawan-kawannya Vira, yang mereka lihat Vira ini lagi ngelamun. Ngeliatin itu batu bekamar ditepuk sama si Rido. Vira, jangan ngelamun. Waktu ditepuk baru si Vira ini sadar Wak. Langsung menangis si Vira di situ kan. Hampir aja tuh katanya si Vira ini keceplosan mau cerita, tapi langsung di stop sama Vira. Vira, udah kau nangis saja, nangis lah nggak apa-apa. Jangan kau cerita Vira. Dah pindah sini, pindah. Jangan kau ngadap lagi ke sana. Dah sinilah. Nurut deh Wak, dia pindah posisi duduk. Terus kawan-kawan yang lain berusaha mencari obrolan lain lah supaya si Vira ini nggak ke distract ya kan. Itu padahal kami penasaran. Aduh, apa lagi ditengok sama si Vira nih kayak gitu ya kan. Cuma ditahan nggak boleh sama si Rido cerita di sana. Akhirnya sekitar jam 11 malam mereka udah mulai ngantuk ya kan, dan kebetulan malam itu turun hujan Wah, alamak hujan. Bereslah mereka, masuklah ke tenda masing-masing. Vira tadi masuk ke tenda perempuan bareng Nadia sama si Dewi. Tapi sampai tengah malam Wak, nggak bisa tidur si Vira ini gara-gara dia keingat sama sosok anak-anak yang dekat atas tadi tuh. Sementara Dewi sama si Nadia udah tidur pulas itu. Nggak tenang kali si Vira ini kan. Nah sampailah beberapa menit kemudian Vira tiba-tiba ngerasa tendanya ini Wak macam lagi digoyang-goyang dari luar. Awalnya Vira pikir itu gara-gara kena air hujan mungkin ya kan. Tapi makin lama guncangannya makin kuat sampai bikin Nadia sama si Dewi ini kebangun. Weh ngapa nih, gempa kah kata mereka. Gak tahu aku gak tahu, dari tadi nih goyang-goyang macam ada orang di luar yang goyang-goyang ini nih. Aku gak berani nengok keluar kata si Vira. Makin dibiarin Wak, guncangannya makin kencang lagi. Ini goyang itu tenda mereka. Akhirnya Nadia Wak yang ngeberanin ngecek keluar. Dia buka ya kan. Baru beberapa detik aja dia keluar langsung teriak si Nadia. Gitu deh. Apa ditengok sama Nadia?
Yang dia tengok